Halo bor-bor semua, kembali di channel David Kamil Performa Auto. Kali ini saya akan memberikan tutorial singkat mengenai overhaul engine Daihatsu TAF. Jadi apa saja yang perlu kita perhatikan dan kita ganti dalam overhaul engine Daihatsu TAF. Jadi yang pertama, kalau mesin itu sudah tidak sehat, kita tentunya kita bongkar dulu ya. Kita bongkar, kita buka semua. Setelah dibongkar dibuka semua, yang paling pertama kita lihat adalah bagian bawah alias blok. Nah, di situ kita lihat kondisi pistonnya dan kita lihat kondisi liner atau silinder dari blok itu sendiri, ya. Nah, bila mana sudah clearance-nya sudah tidak normal ataupun ada oblak ataupun ringnya sudah haus ataupun linernya sudah baret, itu wajib diganti linernya. Tidak direkomendasikan untuk oversize, karena untuk Daihatsu TAF diesel rekomendasi dari pabrik kalau pada saat overhaul adalah mengganti buring atau linernya. Nah, kita ganti buring linernya dengan originalnya, kemudian pistonnya juga, tentu ringnya juga kita ganti baru. Nah, jangan lupa blok itu dibawa ke tukang bubut yang paham betul dengan proses penggantian liner atau buring. Lalu kemudian yang perlu kita perhatikan, apalagi nih Pak Muntir, bagian bawah. Bagian bawah kita periksa oli cooler, Periksa oli cooler ya, saluran oli-oli semua, saluran-salurannya. saluran air. Rawan mampet ya Pak Muntir? Ya, begitulah. Namanya juga mobil Mesin tua ya. mesin tua. Kita harus benar-benar cek semua, jalur-jalur harus Bersih. bisa bersih, bisa oli jalan dengan maksimal, air, oli, sirkulasinya harus benar-benar lancar. Nah, pengalaman Mas Montir nih, jalur-jalur air atau jalur oli itu banyak yang mampet ya Mas? Iya, betul. Terutama di bagian dalam blok ada pump drain, biasanya pada mampet yang mengarah ke oli cooler. Oke. Biasanya oli cooler sendiri juga Mampet. mampet di dalamnya. Sehingga Harus kita bersihkan. ibaratnya bersihin, kita normalisasi lagi biar sirkulasi air lancar. Oke. Kemudian di blok sendiri ada bagian apa lagi Mas? Di blok paling kita ya itu doang. Kita bersihin saluran oli doang sih. Sama Oke. kita cek-cek tapet, Ya. ruang tapet. Nah, di sini ada namanya tapet. Ini jangan lupa ya, packingnya diganti. Pada saat penggantian biasa kan kita ganti menggunakan packing set ya. Terus timing bell ganti, tensioner semua komplit. Oke, timing belt tensionernya ada dua ya? Ya, betul, ada dua. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Kecil. Itu wajib sekaligus diganti Ganti. agar tidak bermasalah di kemudian hari. Ya, tanggung. Terus kopling set Kopling set. kita ganti, Oke, pilot bearing, pilot bearingnya ya. kampas. Jadi Terus plat kopling ya Mas ya. Iya, Plat komplit. kopling, matahari ini. Ya. Kemudian Pilot ada jet. deklahar ya. Ya, Deklahar dan ganti. Ya. dan pilot bearing ya. Ya, betul. Berarti ada 4 macam komponen Iya. di kopling set. Ya, teman-teman, ada 4 macam ya, mulai dari matahari, kampas atau plat kopling, pilot jet, pilot bearing yang kecil itu, dan Deklahar. deklahar. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian di bagian blok ada satu item lagi namanya coke drain. Nah, ini rawan mampet dan rawan kropos ya Pak Muntir. Iya betul. Ini adanya di blok mesin. Ya, Sirkulasi air mengarah ke oli cooler. oli cooler. Iya betul. Ini wajib diganti pada saat overhaul, tidak ada tawar-menawar karena biasanya mampet dan kropos. Kropos dalamnya. Kalau sudah kropos, rawan bocor, sistem pendinginan. Sirkulasinya juga nggak normal. Oke. Itu penting banget ya, Iya, betul. teman-teman ya. Sama selang-selang juga kita ganti. Selang oli cooler komplit panjang pendek. Iya, Selang oli alternator juga kita ganti. panjang pendek ya. Panjang pendek juga. Oke. Water pump jangan lupa ya. Water pump juga kita ganti kemarin. Ini water pumpnya baru ya. Ini water pumpnya baru nih. Nah, setelah water pump ya, kita juga harus memperhatikan bagian
Nah, ini sering disebut rumah termostat ya Pak Montir ya? Betul, rumah termostat. Nah, di dalam sinilah rumah termostat. Nah, ini rawan kropos. Dan juga ini juga baru ganti selang bypass. Selang bypass ini rawan, Terus wajib. elbow, sering kropos. Nah, elbow ini ya, Iya. bor-bor stan air. Ini elbow juga sering kropos dan wajib diganti. Barang ini bukan barang terlalu mahal, tapi kalau kita lalai, bisa bocor. kropos, bocor, overheat, jebol mesin. Nah, ini ya teman-teman, namanya elbow. Jangan lupa ini selang bypass yang bentuknya letter U seperti ini. Nah, ini rumah termostat nih yang saya bilang tadi. Jangan bermain-main dan menghemat biaya dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan air. Karena pada saat overheat karena bocor, maka bila mana dipaksakan jalan atau yang drivernya tidak mengerti, Tidak ada pasti pembimbingan. akan jebol alias ngejam mesinnya. Nah, itu ya. Di antaranya itu ya. Nah, terus jangan lupa kalau udah turun mesin, kita ganti engine mountingnya kiri kanan. Karena kadang-kadang engine mounting itu terlihat masih tidak pecah, tapi sudah gepeng bantalannya. Iya, udah keras. Sudah gepeng bantalannya dan sudah keras, jadi tidak bisa meredam getaran dengan baik. Sehingga kelihatannya masih bagus, tapi kok di dalam, di setir, di dashboard semuanya getar. Nah, jangan lupa untuk filter-filter sudah pasti ya, filter Solar, Filter oli. Ya, posisinya di sini ya. Oke, terus filter solar, filter udara semua kita ganti. Ya. Jadi tadi selain itu tadi, nah bila mana sudah itu semua sudah dipenuhi, ada hal lain ya, kalau mesin sudah naik, ada hal lain yang perlu kita perhatikan adalah nozzle. Ya Pak Montir ya? Ya betul. Nozzle dan injeksi pump Kita harus cek dulu sebelum dipasang. sebelum dipasang. Ya. Nozzle-nya ya. Ya. Biasanya penyakitnya apa tuh Pak Montir? Biasanya dia tidak mengabut. Alias kencing. Alias kencing. Iya, jadi nozzle itu harusnya mengabut, tapi dia ngucur alias kencing kalau bahasa mekaniknya. Lapangan. Bahasa lapangan bilangnya nozzle kencing. Itu nozzle bila mana sudah kurang baik, tidak perlu dikalibrasi-kalibrasi, langsung ganti aja karena harganya kurang lebih nggak terlalu mahal untuk yang Denso 200.000 sekian ya, 250.000 per buah. Lah, sesudah itu injeksi pumpnya kalau memang sehat, oke, langsung. Tapi kalau kurang sehat, perlu dibawa ke tukang injeksi pump yang handal dan terpercaya ya. Karena tukang injeksi pump rawan banyak ini itunya ya. Jadi mesti yang benar-benar terpercaya. Lalu kalau sudah mesin kita naikkan, jangan lupa diindrain dulu ya Pak Montir. Ya betul. Diindrain kurang lebih Ya kita kurang lebih ya kita 4 harian lah ya. ya 3-4 hari lah kita hidupkan biar semuanya lancar dan duduk dengan baik. Kalau sudah, kita perlu setel klep lagi nggak? Iya, kita berapa minggu kemudian kita setel lagi klep. Nah, kalau sudah jalan, mobil sudah normal semua, kira-kira 2 minggu lah. Nanti kita perlu setel klep lagi. Sesudah itu kita cek lagi ya. Iya. Selang-selang yang tadi pemasangannya, jangan lupa untuk apanya Pak Montir itu? Klem ya? Iya, Klem-klemnya yang sudah haus, sudah tua, Udah tua kita ganti semua. ganti baru dengan barang yang berkualitas, yang stainless. Oke, jadi buat bor-bor stan air itulah tutorial overhaul mesin Daihatsu TAF ya, mesin DL ya. Kalian jangan dalam artian pas pada saat overhaul jangan pernah menghemat biaya sehingga tanggung. Walaupun kami di sini penjual, tapi untuk overhaul engine kami tidak pernah bermain-main. Kita ganti semua sesuai SOP. Tidak ada yang kita akal-akalin. Dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati ya dan perjuangan. Jadi buat kalian yang nyari Daihatsu TAF yang sehat, bagus dan lolos dari inspeksi hanya di Performa Auto, karena kami memberikan bukti bukan janji-janji dan slogan. Ini original tapi rusak semua. Oke, bor-bor stan air, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like serta share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian penggemar Daihatsu TAF. Dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.